Kalian pernah nggak sih dengar sebuah pernyataan dalam tradisi Islam yang kedengarannya tuh tegas banget, sampai bikin kita mikir, ini maksudnya apa ya sebenarnya? Nah, kali ini kita mau coba bedah salah satunya, langsung dari sumbernya, buat nangkep pesannya lapis demi lapis. Oke, ini dia nih pernyataan utamanya. Satu kalimat yang lugas soal iman, kematian, dan apa konsekuensinya. Yuk kita coba bongkar kalimat ini satu persatu, biar kita paham apa sih yang sebetulnya dimaksud menurut teks aslinya. Pernyataan ini tuh mulainya nggak pakai basa-basi, langsung dibuka dengan sumpah yang sangat kuat. Ini bukan cuma kata-kata indah aja ya, tapi ini cara untuk menegaskan, hey, dengerin baik-baik, apa yang mau disampaikan setelah ini penting banget. Sumpah, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya ini, menurut sumbernya, punya dua fungsi utama. Pertama, ini kayak ngasih stempel otoritas ilahi buat negasin kalau pesan ini bukan opini pribadi, tapi langsung dari sumber yang absolut. Kedua, sumpah ini langsung nentuin siapa aja nih yang jadi target pesannya. Terus siapa sih sebenarnya yang dimaksud umat ini? Apa cuma orang muslim waktu itu aja? Nah, ternyata teks sumbernya ngasih definisi yang spesifik banget dan mungkin bakal bikin kalian kaget. Ngerti bagian ini tuh kunci buat ngebuka makna keseluruhannya. Nah, ini dia nih kuncinya. Umat ini itu bukan cuma komunitas muslim aja. Istilah yang dipakai itu umat dakwah, yang artinya ya seluruh umat manusia yang pesannya sampai ke telinga mereka. Ini benar-benar ngubah perspektifnya kan? Jadi universal, buat siapa aja, di mana aja. Oke, kita udah tahu nih siapa audiensnya. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Pernyataan ini tuh dibangun di atas satu syarat yang simpel tapi penting banget. Apa sih bedanya sekedar dengar sebuah pesan sama benar-benar percaya? Logikanya tuh jelas banget kayak rumus sebab akibat. Syarat pertama, orang itu udah dengar pesannya. Terus syarat kedua, dia meninggal dunia tapi belum percaya sama pesan itu. Jadi dua-duanya harus kejadian. Terus gimana kalau dua syarat itu terpenuhi? Nah, bagian akhir dari pernyataan ini tuh ngomongnya blak-blakan. Nggak ada ruang buat interpretasi lain. Langsung to the point soal konsekuensinya. Dan ini dia penutupnya. Teks ini negasin kalau konsekuensi yang disebutin itu bukan cuma kemungkinan, tapi ya hasil akhir yang udah ditentuin. Akibat langsung dari menolak pesan yang udah sampai. Tapi mungkin ada yang nanya, kok konsekuensinya bisa sefinal dan setegas itu sih? Nah, teks sumbernya ngasih jawaban lewat satu konsep teologis yang jadi fondasinya, namanya hujah. Jadi, hujah itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin kayak bukti di pengadilan yang udah jelas banget, kuat banget, sampai nggak bisa dibantah lagi. Nah, dalam konteks teks ini, pesan Islam itu sendiri dianggap sebagai hujah, bukti ilahi yang udah disajikan dengan terang benderang ke manusia. Nah, jadi semuanya nyambung kan? Karena pesan Islam dianggap hujah atau bukti yang sah, artinya pertanggungjawaban berlaku buat siapapun yang udah mendengarnya. Dari situ, iman itu jadi bukan cuma soal perasaan, tapi sebuah tindakan buat menerima dan tunduk sama bukti itu. Ya, konsekuensinya, kalau bukti yang udah jelas ini diingkari, ya akibatnya seperti yang udah disebutin tadi. Oke, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau sebuah pesan dianggap sebagai bukti yang tak terbantahkan, gimana hal itu mengubah cara kita memandang iman? Apakah iman itu murni pilihan bebas aja? Atau jadi semacam tanggung jawab atas bukti yang udah kita terima?